Air mata ibu ini jatuh meratapi anaknya yang sedang dihukum cambuk oleh Inspektur Singh. Pemuda ini menggantikan seorang anak kecil yang dihukum karena tertangkap mencuri. Inspektur ini terus melepaskan cambukan bertubi-tubi saat mengetahui bahwa dia adalah putra Samsera. Setelah itu di malam harinya pemuda ini penasaran tentang ayahnya dan mengapa orang-orang selalu memanggilnya pengkhianat. Mendengar pertanyaan itu, sang paman hanya diam tak bicara. Namun pemuda ini terus saja mendesak. Akhirnya ibu pemuda ini tidak tahan dan angkat bicara. Dia menceritakan siapa sosok ayahnya dan mengapa dia dihabisi oleh company. Saat itu ayahnya Samsera dirajam dengan batu karena dia mencoba kabur dari tahanan. Ibunya terpaksa melemparkan batu pertama demi menyelamatkan anak yang saat itu dia kandung. Semua sesuai dengan apa yang diminta oleh suaminya Samsera. Setelah mengetahui semua cerita dari ibunya, pemuda ini memutuskan untuk memanjat dinding dari bukit di sekitar benteng. Setelah mencapai puncak, dia berdiri tegak memandang ke arah bawah. Seorang petugas jaga yang mengetahui melepaskan tembakan ke arah pemuda itu. Namun seketika seekor burung terbang melintas di depan seakan melindungi pemuda ini. Tiba-tiba saja peluru itu mengenai burung tersebut dan bangkainya jatuh ke dalam sumur. Namun sesuatu hal terjadi. Ribuan burung-burung lain bermunculan dari dalam sumur terbang ke arah si pemuda, kemudian mengelilinginya. Di dalam kegalauan, pemuda ini tiba-tiba saja merasakan kehadiran sang ayah di dekatnya. Sekarang dia mengerti mengapa saat itu ayahnya mendaki dan ingin terjun dari puncak benteng. Tidak lama kemudian pemuda ini tanpa ragu terjun dari puncak bukit menuju ke dasar sumur. Dia berenang mencari celah agar dapat keluar dari benteng itu. Menyadari bahwa dia telah keluar dari benteng company, pemuda ini berusaha menjinakkan seekor kuda di pinggir sungai. Dia pun mulai menunggangi kuda ini guys dengan membaca peta peninggalan ayahnya. Pemuda ini mencari sebuah kota yang bernama Nagina. Perjalanan pun dimulai dengan lancar hingga akhirnya dia diterjang oleh badai pasir. Lalu kuda yang dia naiki mengamuk dan berlari bebas. Pemuda ini terus bertahan di tengah badai pasir yang kencang. Dia mengikat wajahnya dengan kain agar terlindungi. Dari kejauhan pemuda ini melihat ada dua orang yang juga terjebak di dalam badai pasir, yaitu seorang bapak tua yang berlari membawa banyak lonceng kuil di badannya. Saat pemuda ini memperhatikan, tiba-tiba saja bapak tua ini menabrak dirinya hingga mereka berdua terjatuh. Pria brewok ini berusaha mengejar bapak tua karena dia telah mencuri barang-barang dagangan miliknya. Karena pemuda ini mengenal pria brewok, dia kemudian melempar pak tua yang sedang berlari sampai terjatuh dan kemudian tertangkap oleh mereka. Ketika tertangkap, si bapak tua merasa mengenali wajah pemuda ini karena wajahnya sangat mirip dengan wajah pemimpinnya dahulu, Samsera. Pak tua ini memukul-mukul sebatang pohon, lalu segerombolan burung di atas pohon pun terbang berhamburan menuju ke arah kota Nagina, menyebarkan kabar Samsera kembali. Seketika para pengikut setia Samsera yang tersisa menyadari bahwa pemimpin mereka telah kembali. Saat di malam harinya, para pengikut ini bermunculan setelah sekian lama bersembunyi di kota. Mereka mengetahui suatu saat nanti Samsera akan datang dalam wujudnya yang berbeda. Mendapati penerus Samsera yang merupakan anaknya, pria ini melemparkan sebuah kapak kepemimpinan yang saat itu langsung disambut oleh pemuda ini. Dan mulai sekarang perjuangan kaum Kheran dimulai kembali. Awalnya mereka mencuri senjata dan amunisi dari gudang polisi di kota Nagina. Selanjutnya dia juga mencuri emas dan harta dari para saudara kaya yang bekerja sama dengan company.